Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Budiono. Yang saya hormati Ketua MPR beserta Ketua dan pimpinan lembaga negara, para menteri kabinet kerja, para kepala lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Bung Karno, yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta Wali Kota Bandung, hadirin sekalian yang saya muliakan. Dalam kunjungan saya ke beberapa negara di Eropa, di Amerika Serikat, di Timur Tengah, Asia, dan dalam pertemuan dengan pimpinan negara-negara besar dunia, semakin membuat saya semakin yakin, membuat saya semakin bersyukur bahwa kita mempunyai Pancasila. Saya mencermati banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju, saat ini sedang gelisah. Saat ini mereka sedang galau, sedang resah. Toleransi mereka terkoyak. Solidaritas sosial mereka terbelah. Ketertiban sosial mereka mulai terganggu. Mereka dihantui terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Mereka juga goyah dalam mengelola keberagaman dan perbedaan. Mereka sedang mencari-cari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tantangan dan tatanan itu. Hadirin sekalian, di tengah kegelisahan negara-negara dunia tersebut dalam menghadapi tantangan dan tatanan baru ini, kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang berbineka tunggal ika. Indonesia yang beragam tapi bisa menjaga toleransi dan ketunggal ikaan. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pengakuan itu saya dengar langsung dari pimpinan-pimpinan negara-negara besar dunia. Ketika saya menceritakan Indonesia adalah negara Muslim dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau dan beragam etnis dan agama. Kebinekaan kita bukan jadi penghalang kita menjadi negara demokrasi dan sekaligus bisa membangun perdamaian dan toleransi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sekali lagi, karena kita memiliki Pancasila. Hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi sebagai bangsa kita harus bersyukur kita mempunyai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang digali
oleh Bapak Bangsa Bung Karno. Pancasila yang sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 mengalami perkembangan hingga menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan dasar negara Pancasila, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimis. Kita harus optimis menyongsong masa depan. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa mengatasi semua permasalahan yang ada dalam menuju kemajuan. Bahwa kita bisa memenangkan kompetisi global sebagai negara pemenang. Kita juga harus selalu mengingat apa yang disampaikan Bung Karno di depan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holobis kontol baris buat kepentingan bersama. Itulah syarat utama untuk maju menjadi pemenang, yaitu gotong royong. Hadirin sekalian, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus diketahui asal-usulnya oleh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Pancasila harus diamalkan. Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja. Pancasila harus dijaga kelanggengannya. Maka dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan keputusan Presiden tanggal 1 Juni ditetapkan, diliburkan, dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua keluarga menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi